Bab 5. Energi. Sun Tzu mengatakan bahwa mengendalikan pasukan besar memiliki prinsip yang sama dengan mengendalikan pasukan kecil. Ini semata-mata persoalan membagi jumlah mereka. Bertempur dengan pasukan besar di bawah kendali Anda, bagaimanapun tidak berbeda dengan bertempur dengan pasukan yang lebih kecil. Ini semata-mata persoalan mengatur tanda-tanda dan sinyal. Meyakinkan pasukan Anda mampu bertahan terhadap serangan musuh tanpa mengalami kekalahan, semata-mata karena manuver langsung dan tidak langsung dari penempatan pasukan. Ketika pasukan Anda berhadapan dengan musuh, mereka harus seperti sebuah batu keras yang dilemparkan ke dalam tumpukan telur. Ini merupakan penerapan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghantam kelemahan. Dalam semua pertempuran, gunakan taktik serangan langsung untuk bertempur melawan musuh dan taktik tidak langsung untuk mempertahankan kemenangan. Taktik-taktik tidak langsung yang diterapkan secara efisien tidak akan ada habisnya laksana surga dan dunia, tidak berakhir laksana sungai yang mengalir tiada hentinya. Seperti matahari dan bulan, mereka berakhir untuk memulai sesuatu yang baru. Seperti musim-musim, mereka berlalu untuk kemudian kembali sekali lagi. Hanya ada 5 nada musik dasar, tetapi kombinasi dan perubahan urutannya memberikan banyak melodi yang bervariasi dari yang pernah didengar. Hanya ada 5 warna utama, biru, kuning, merah, putih, dan hitam. Tetapi paduan kelimanya menghasilkan begitu banyak lukisan yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Hanya ada 5 rasa dasar, asam, pedas, asin, manis, dan pahit. Tetapi percampuran 5 rasa ini menciptakan begitu banyak rasa yang tidak mungkin dikecap semuanya. Dalam pertempuran, hanya ada 2 taktik menyerang, yakni langsung dan tidak langsung. Namun, perpaduan kedua taktik ini menciptakan serangkaian manuver yang tidak ada batasnya. Taktik langsung dan tidak langsung ini digunakan silih berganti. Hal itu seperti lingkaran yang berputar dan Anda tidak akan pernah tiba di ujungnya. Siapakah yang bisa menghabiskan kemungkinan dari kombinasi keduanya? Serangan para tentara laksana desakan air yang akan mengikis bebatuan di sepanjang jalannya. Kualitas keputusan ibarat sama seperti serangan Raja Wali yang menyergap dan menyobek-nyobek mangsanya pada saat yang tepat. Jadi, seorang petarung yang baik akan sangat ganas dalam serangannya dan selalu tepat dalam setiap keputusannya. Energinya mungkin sama dengan busur panah. Keputusannya melesat seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Di tengah kericuhan dan kekacauan pertempuran, boleh jadi ada dan tidak ada keteraturan yang sama sekali nyata. Di tengah kebingungan dan chaos, kesatuan tempur Anda mungkin tidak akan berjalan tanpa barisan depan dan belakang, sehingga hal itu akan menjadi bukti terhadap kekalahan. Untuk berpura-pura kacau balau di hadapan musuh, dituntut kedisiplinan yang sempurna. Agar bisa berpura-pura takut, dibutuhkan keberanian. Dan supaya bisa berpura-pura lemah, dituntut kekuatan. Menyembunyikan keteraturan di bawah kesan tidak teratur atau kacau balau secara sederhana merupakan persoalan struktur dan pembagian. Menyamarkan keberanian di bawah ketakutan mengisyaratkan kekuatan laten. Melaburi kekuatan dengan kelemahan bergantung pada taktik penempatan pasukan. Karena itu, seorang ahli perang memanipulasi gerakan musuh dengan tipu daya, seperti cara yang akan digunakan musuh. Dia akan mengorbankan sesuatu agar musuh terpikat padanya. Dengan menggunakan umpan, dia menjebak musuh yang tengah berbaris. Kemudian, bersama orang-orang pilihan, dia menunggu dan siap menyerang. Petempur yang pandai melihat manfaat dari perpaduan energi atau pasukan
dan tidak menuntut banyak dari para individu. Dengan demikian, dia mampu memilih orang-orang yang tepat dan memanfaatkan perpaduan energi atau pasukan. Ketika dia memanfaatkan energi, prajurit tempurnya bergerak seperti kayu atau batu besar yang digelindingkan. Karena dari kodratnya kayu dan batu tidak akan bergerak di tanah rata. Mereka akan bergerak ketika berada di tanah miring. Jika berbentuk segi empat, dia akan berdiri atau tergeletak. Tetapi jika bentuknya bulat, dia pasti menggelinding ke bawah. Jadi, energi dibangun oleh seorang prajurit identik dengan momentum dari batu menggelinding dari atas gunung dengan ketinggian ribuan kaki.